Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muimin Iskandar dari Prodi Sistem Informasi kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi eh, akademik yang menggunakan COVID-5 di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, pertama, pendahuluan. Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani memanfaatkan teknologi informasi dalam proses operasionalnya, seperti sistem informasi akademik atau SIAKAD, sistem informasi alumni, dan lain sebagainya. Unjani menggunakan SIAKAD dengan fungsi utama. SIAKAD digunakan untuk mengolah data registrasi, mengolah data pembayaran, pembiayaan, data kehadiran dosen ataupun mahasiswa, dan mengolah data nilai-nilai mahasiswa ataupun laporan-laporan registrasi mengenai pembayaran kuliah dan sebagainya. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahannya sendiri itu ada beberapa tahun ke belakang, Munjani mengalami kehilangan data akademik yang mengakibatkan informasi antara data yang tersimpan di dalam basis data kepada pengguna sistem informasi akademik terhambat, sehingga segala pelayanan yang diberikan Shared tidak dapat memandu pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Nah, untuk metodologi penelitiannya, yang pertama itu penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Salah satu di antaranya adalah observasi lingkungan, penyusunan kuesioner yang didasari dengan yang berdasarkan area penelitian, lalu ada penentuan sampel penelitian, dan pendistribusian kuesioner. Uji validitas kuesioner, perhitungan nilai kematangan, dan analisis nilai kematangan. Selanjutnya, observasi lingkungan penelitian. Proses observasi lingkungan dilakukan dengan mendatangi langsung ke pusat data dan sistem informasi di lingkungan penelitian dan lakukan wawancara kepada kepala Pusisfo untuk melihat fenomena yang terjadi pada organisasi yang dirasa mengganggu kegiatan organisasi. Lalu penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner digunakan sebagai alat untuk memperoleh data sehingga penelitian dapat dilakukan. Kuesioner sendiri disusun dengan mengikuti panduan COVID-5 yang mengambil setiap proses pada domain COVID untuk menjadikan butir-butir pertanyaan. Selanjutnya, penentuan responden penelitian. Responden penelitian dibutuhkan untuk melakukan perolehan data, di mana tahap penentuan responden dilakukan dengan menentukan responden yang dianggap mengetahui keadaan lingkungan sistem informasi Unjani. Lalu perolehan data. Data yang dilakukan adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden. Lalu uji validitas kuesioner. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian dilakukan uji validitas untuk memastikan bahwa butir-butir pertanyaan yang diberikan telah valid menggunakan aplikasi perhitungan statistik SPSS. Perhitungan nilai kematangan atau maturity level diperoleh dengan menghitung setiap jawaban yang diberikan oleh responden yang kemudian dikalikan dengan bobot setiap jawaban yang telah ditentukan Kemudian akan dibagi dengan total pertanyaan. Selanjutnya, pilihan jawaban yang diajukan menggunakan skala Likert sebanyak 6 jawaban yang mewakili level maturity COVID, yaitu level 0 sampai dengan 5. Jadi untuk berurutan levelnya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk
Rumusnya sendiri ada pada gambar di samping. Oke. Selanjutnya analisis nilai kematangan. Analisis nilai kematangan dilakukan dengan membandingkan kondisi organisasi saat ini yang diperoleh dari pendistribusian kuesioner dengan kondisi yang diharapkan organisasi yang diketahui dari rencana strategis organisasi. Lalu, perancangan software pendukung audit. Software dibuat untuk mendistribusikan kuesioner kepada responden terpilih dan menentukan nilai maturity berdasarkan data yang diperoleh. Fitur yang ada pada sistem informasi audit digambarkan ke dalam bentuk use case diagram yang ditunjukkan pada gambar di samping, di mana ada responden, auditor yang bisa melakukan login, namun auditor bisa mengakses beberapa, misalnya rekapitulasi, skala kuesioner, skala penggunaan. Untuk responden sendiri mungkin hanya bisa ke akses login dan mengisi kuesioner, di mana untuk lolos kuesioner sendiri akan dilakukan oleh auditor. Oke. Lalu hasil dari pembahasan. Hasil perhitungan nilai maturity. Distribusi kuesioner pertama kali ini dilakukan untuk menghitung validitas dari butir pertanyaan yang dibuat. Setelah dilakukan uji validitas, data diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi pertanyaan valid kepada 31 responden. Responden yang dipilih berasal dari organisasi TI di kampus. Lalu, dari data yang sudah diperoleh, dilakukan perhitungan pada masing-masing domain yang diteliti. Ada domain EDM memiliki nilai kematangan 2 atau berada pada level manage proses. Lalu domain BAI memiliki nilai kematangan 3 dan berada pada level establish proses. Sedangkan domain EPO memiliki nilai kematangan 3 atau level yang sama dengan BAI, yaitu tables proses. Jika dilakukan perhitungan rata-rata, maka secara keseluruhan Unjani berada pada level 3, yaitu establish proses berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Lalu, dari data yang sudah dibahas juga, ada dilakukannya perhitungan pada masing-masing domain yang diteliti. Yang pertama, domain EDM memiliki kematangan 2, sama dengan manage proses PAI level 3, establish proses PO 3, establish proses. Jika dilakukan perhitungan rata-rata, maka secara keseluruhan Unjani berada level 3. Untuk perhitungannya bisa lihat di samping. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi dari penelitian terkait teknologi informasi akademik di Unjani adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan layanan dan pemeliharaan TI. Organisasi perlu melakukan peningkatan pemeliharaan fasilitas baik software maupun hardware untuk melindungi kegiatan akademik. Selanjutnya, evaluasi rutin penggunaan sistem. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan sistem untuk memastikan layanan yang diberikan optimal. Selanjutnya, perencanaan mendalam sebelum penerapan sistem baru. Organisasi harus melakukannya perencanaan maksimal yang mendalam sebelum menerapkan sistem baru agar penggunanya dapat maksimal. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah pengucapan ataupun tidak kejelasan dalam penerangan atau penyampaian materi saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.